Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau dan nanya pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Shaghir kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ikuti selama azani Allah wa ayakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali. Tentunya di program kesayangan kita, Live Interaktif, bertemakan tentang fikih praktis ilmu waris bersama guru kita, Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullahu Ta'ala, yang dimana beliau adalah selaku sekretaris sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga hari kiamat nanti. Nah, begitu sama azan ya Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah hadir di studio Fatwa TV Jakarta guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LCMPD Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita coba sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz yang telah meluangkan waktunya, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, mengikuti sama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Tapi Ustaz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustaz ya. Ya, fadhal. Bismillah. Ini dari Sofiati di Bekasi, Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Suami saya meninggal dengan meninggalkan pembicaraan. Dia mempunyai hutang kepada seseorang, tapi karena sakit akhirnya sampai meninggal dia tidak pernah menyebutkan jumlah hutangnya. Kami ahli warisnya ingin membayarkan hutang tersebut dengan sisa tabungannya, akan tetapi belum ada kejelasan jumlah yang pasti karena tidak ada bukti hitam di atas putih. Dan ternyata jumlahnya yang sangat besar yang disebutkan oleh pihak yang memberi hutang. Tapi karena tidak ada bukti hitam di atas putih, lalu minta nasihat bagaimana jalan keluarnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV, pendengar radio semuanya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita, membukakan pintu-pintu hidayahnya, meneguhkan hati kita untuk tetap berada di atas keimanan, di atas akidah, di atas Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, menanggapi pertanyaan dari Ibu Sofiati di Bekasi, ya, suaminya wafat rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, dan terima kasih kepada Ibu Sofiati bicara tentang hutang ya. Ini luar biasa jemaah, semangat ahli waris untuk melunasi hutang, dan ini seharusnya yang ada pada diri kita semua, perhatian dengan hutang orang tua kita atau keluarga kita yang wafat
ya. Karena ini sangat bermanfaat buat si mayit dan pula memberikan pahala besar bagi keluarganya, ya. Nah, menyikapi pertanyaan dari Ibu Sofiati ini harusnya seperti apa? Memang tadi ada nilai yang menjadi semangat bagi keluarga untuk melunasi, yaitu pesan dari si mayit sebelum wafat agar dilunasi hutang sama si fulan utangnya. Artinya memang si mayit ini memiliki hutang. Ya cuman masalahnya berapa ini belum diketahui. Lalu si keluarga, si pemilik uang mengatakan hutangnya sekian. Tidak ada hitam di atas putih. Nah, mungkin di sini tidak ada hitam di atas putih artinya tidak ada catat mencatat, ya. Mungkin di sini pertama adalah pijakannya, mungkin ada bayinah, bukti itu bisa tulisan, bisa saksi, ya. Mungkin ada teman-temannya yang dekat tahu akan utang piutang itu, ya. Mungkin usaha, kalau usaha pasti tahu teman partner yang dia bisnis dengan dia. Nah, yang kedua, kalau memang tidak ada sama sekali, maka ya saya kira menurut hemat saya lebih selamatnya Anda melunasi hutang itu, ya. Karena memang suaminya sudah bilang bahwa saya punya utang sama dia, ya udah Anda lunasin saja. Ya, dia bohong, ya semoga tidak bohong. Kalau memang ada kebohongan, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Sofiati, semoga bisa difahami. Jadi kita bacakan pertanyaan kedua. Ini masih perihal minta nasihat Ustaz dari Abu Aisyah di kota Jambi. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Di belakang rumah mertua saya ada tanah kosong, yang mana tanah itu dulu adalah milik keluarga dari mertua saya. Dulu di tanah itu mertua saya pernah menanam beberapa tanaman seperti tebu, pisang, dan lain-lain. Tetapi sekarang tanah itu sudah dijual kepada orang lain dan pembeli tersebut sekarang sudah meninggal dunia. Tidak diketahui lagi siapa keluarga dari pewaris tanah tersebut. Apakah boleh ketika saya diminta mertua saya untuk mengambil seperti buah-buahan yang panen yang ditanam mertua saya dulu, Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Ini menarik pemirsa dan pendengar radio semua, pertanyaan dari Abu Aisyah di Jambi. Seseorang menjual kebunnya, sedangkan di kebun di sana ada tanaman-tanaman. Oke, setelah dia jual itu kebun, selang berapa lama, berapa bulan, tanamannya berbuah semua. Milik siapakah buah-buahan ini? Tentu jawabannya adalah milik yang membeli tanah. Ya, si A menjual kebunnya dengan si B. Lalu selang berapa bulan, tanaman-tanaman yang di situ, buah-buahan di situ berbuah semua. Milik siapa? Tentu milik si B, yaitu pembeli. Milik pembeli. Kenapa? Karena tanaman-tanaman itu, buah-buahan itu akan ikut dengan aslinya, yaitu tanahnya. Ya, buah-buahan akan ikut dengan tanaman-tanaman dan buah-buahannya akan ikut dengan aslinya, yaitu tanahnya. Jadi tidak ada cerita orang jual tanah terus buah-buahannya nggak ikut terjual, kan nggak ada ceritanya. Ya pasti orang jual kebun ya berarti di dalamnya akan ikut semuanya. At-tabi'u tabi'un. Sesuatu yang ikut pasti dia akan ikut pada aslinya. Tanaman di sini, buah-buahan di sini, pohon-pohonnya akan ngikut pada aslinya, yaitu ladangnya. Dengan demikian Anda tidak boleh tidak boleh mengambil buah-buahan yang ada di kebun itu. Walaupun sudah tua-tua, sudah ranum, maka Anda tidak boleh mengambil sama sekali karena itu bukan milik Anda. Ya, barakallahu fiik. Baik, Ustaz.
Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Abu Aisyah di Jambi. Semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat pertanyaan pertama di kesempatan kali ini. Ya, silahkan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Kadan di Cianjur. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya, sebenarnya sih ini kasusnya belum ada, jadi alhamdulillah saya masih keluarga masih utuh, belum masih meninggal Ustadz. Cuman saya ingin tahu hukumnya supaya nanti untuk jaga-jaga jadi Ustadz, jadi ketika mungkin ada waktunya saya sudah siap ilmunya Ustadz begitu. Ya, silakan Pak Kadan. Ini contohnya ada satu keluarga, jadi ada seorang istri meninggal, kemudian meninggalkan seorang suami, 2 anak, 1 laki-laki 1 perempuan, dan kedua orang tuanya masih hidup Ustadz. Jadi apakah orang tua punya hak waris? Kalau misalkan punya berapa persentasenya Ustadz, dan juga suami Ustadz. Gitu Ustadz. Oke. Baik, cukup Bapak Kadan ya. Ya sudah Baik, Ustadz. Syukur Ustadz. Jazakumullah khair. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadan di Cianjur. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ini baru pertanyaan berkaitan dengan warisan ini. Ya, jadi saya gambarkan demikian jemaah. Jadi ada berarti yang wafat ini ya seorang istri. Jadi yang wafat ini istri. Ya. Istri wafat ya. Ya. Istri wafat. Lalu ahli warisnya di sini ada tadi suami ya. Kemudian siapa tadi? 2 1 laki-laki, 1 anak laki, 1 anak perempuan ya. 1 anak perempuan, kemudian ada 1 anak perempuan ya, 1 anak laki, 1 anak perempuan, kemudian ada ayah, kemudian ada ibu. Nah, karena ada anak, maka suami di sini mendapatkan 1/4 ya. 1 anak laki, 1 anak perempuan, dua-duanya nanti akan mendapatkan sisa. Ayahnya dapat 1/6, ibunya dapat 1/6 ya. Jadi ada kelipatan 6 dan ada kelipatan 4. Jadi aslul masalah ada 1/4, ada 1/6, ada 1/6, jadi kelipatannya 12. Ya, 1/4 dari 12 3 ya. 1/6 dari 12 2 ya, masing-masing 2 ya, 3. Berarti sisa totalnya berapa ini? Berarti totalnya 3 2 5 ya. Kemudian 2 7 ya. Jadi sisanya ada 5 ya. Sisanya ada 5. Ya kan? 3, 2, 5, 7, ya sisanya ada 5. Nah, sedangkan laki-laki ada 2 bagian, perempuan tetap 1 bagian. Berarti di sini 3. Nah, 3 dibagi 5 bisa Rahmat? 3 bagi 5 nggak bisa. Nggak bisa, berarti 12 dikali 3. 30. Ya, ini kalau saya hitung detail ya. 12 kali 3 berapa Rahmat? 36 Ustaz. 36 ya, 36. 3 ini angka dari mana? Dari ini anak ini. Jadi laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, kan total 3 bagian. Nah, kelipatan 12 dikali 3 jadi 36. Nah, 1/4 dari 36 berapa? 36 dibagi 4. 9 Ustaz. 9. Oke.
dibagi 1/6 dari 1/6 dari 32 berapa? 4. 1/6 36 bagi 6. 6 bagi 6. 6 Ustaz. Hah? 36 bagi 6 6. 6. Oke. Dari total berapa nih? 12 ditambah 9. Jadi berapa? 21. Berarti 36 dikurangi 21. Berapa sisanya? 45 Ustaz. Afwan. Nanti belum sarapan mat ya. 15 Ustaz. Berapa? 15. 15. Yakin? Yakin Ustaz. Ya, 15. Oke. Nah, sekarang 3 dibagi 15 bisa kan? 5. Iya. Ya, berarti anak laki-laki, diisi anak laki dapat 10, sedangkan anak perempuan dapat 5, ya kan? Nah, begini. Cara pembagiannya Pak Kadan tadi bisa dilihat, ya. Maksudnya apa ini Ustadz? Bingung mungkin Pak Kadan ini. Harta Anda dibagi 36 Pak Kadan. Jadi hartanya dibagi 36. Jadi kalau Pak Kadan punya uang 100 miliar, ya umpamanya aja, namanya kan umpama. 100 miliar dibagi berapa? 36. Lah itulah nanti Pak Kadan hitung sendiri itu 100 miliar dibagi 6 itu ada berapa Pak. Jadi hartanya Anda bagi 36. Lalu suami dapat 9 bagian, anak laki-laki dapat 10 bagian, anak perempuan dapat 5 bagian, si ayah dapat 6, si ibu dapat 6. Alhamdulillah. Nah itulah perhitungannya Pak Kadan secara detailnya. Alhamdulillah. Baik Ustaz, Masya Allah. Jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bermanfaat buat Pak Kadan, semoga bisa difahami jawabannya. Tapi kita angkat pertanyaan kedua kesempatan kali ini, silakan. Iya. Fato TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Umu Yodi di Pekanbaru. Silakan Umu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dari siapa? Ummu Yodi. Ya, silakan. Lanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustaz. Oh iya. Yang pertama itu Ustaz gini, tanah warisan ibu sudah terjual pada sepupu anak. Karena tanah itu berada di kawasan keluarga, jadi harus dijual ke keluarga juga. Untuk memudahkan, kami sudah mengurangi harga di bawah harga pasar dan beliau meminta bayarnya dicicil. Apakah boleh menunaikan warisan ibu dan membagi waris dengan cara dicicil, Ustaz? Karena sepupu ini sudah mulai mangkir cicilannya, padahal dia orangnya mampu. Kalau ditagih balik ngancam, batalkan saja, kembalikan uangnya yang sudah 50%. Sementara uang itu sudah disalurkan Ustaz kepada yang ahli waris dan amanah-amanah ibu. Bagaimana caranya Ustaz? Iya. Ya. Cukup Ibu ya, Umu ya. Baik. Terus yang kedua Ustaz, Oh, ada dua. kami bersuku Lampung. Dalam adat dan budaya Lampung, itu rumah yang dimiliki orang tua menjadi hak anak laki-laki pertama. Mertua yang laki-laki sudah meninggal. Yang mertua perempuan menginginkan supaya rumah yang mereka bangun itu dibagikan warisnya kepada setiap anak. Karena menurut mertua perempuan, rumah tersebut mereka bangun berdua. Jadi sebagian itu punya ibu mertua perempuan dan sebagiannya bagian suaminya. Maka nanti bila terjual akan dibagi, yang akan dibagi waris itu yang bagian suaminya. Kemudian suami anak takut, khawatir akan memakan hak kakaknya karena sesuai dengan suku di sana, kebiasaan di sana itu rumah itu adalah hak anak laki-laki pertama. Ya. Itu yang dikhawatirkan ya Ustaz. Ya. Itu aja Ustaz. Ya. Terima kasih Ummu Yodi. Masya Allah ini Ummu Yodi menyisahkan waktunya ya. Bukan menyisahkan waktunya saja ini. Memang memberikan kesempatan diri untuk terlibat dalam kegiatan dakwah
di mana grup Fatwa TV dan grup Dewan Fatwa ya. Alhamdulillah, jazakillah khair kepada Ummu Yodi di Pekanbaru. Nah, ini ada pertanyaan dari member Dirasat Islamiyah. Jadi peserta mohon maaf pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, di antara media komunikasi yang dibangun oleh Dewan Fatwa selain dari Fatwa TV, itu ada yang namanya Dirasat Islamiyah. Jadi media komunikasi yang dibangun sama Dewan Fatwa itu selain dari Fatwa TV ini ada namanya Dirasat Islamiyah, itu murni via grup WA ya. Nah, ada adminnya. Di antara adminnya ini adalah Ummu Yodi ya, menyampaikan pertanyaan dari para member ini. Pertanyaan pertama berkaitan dengan boleh nggak harta warisan itu dijual, kemudian pembelinya bayar cicil. Jawabannya boleh saja, tidak ada masalah ya. Sah-sah aja, nggak apa-apa. Selama para ahli waris yang lain semuanya itu setuju. Ya, jika ahli waris semua setuju, tidak ada masalah. Kemudian bagaimana jika pembeli tadi itu mangkir, sudah tidak mau lagi, tidak bisa lagi bayar, sampai ngancam, ya kalau mau dibatalin, batalin saja, uang saya kembaliin. Sedangkan uang sudah dibagi-bagi yang sudah dicicil itu, artinya habis, ya susah untuk dibalikin. Ada cara yang kedua, Ibu penanya, yaitu apa? Berarti transaksi dengan pembeli yang pertama ini dibatalkan, ya dibatalkan, kemudian uang dia dikembalikan. Lalu bagaimana cara pengembaliannya? Ya tanah yang ada ini Anda jual lagi kepada orang lain. Jadi disepakati dulu pembatalannya, kemudian Anda jual kepada orang lain. Dan Anda sampaikan kepada yang pertama tadi bahwa kami akan jual. Kalau laku dalam waktu cepat, alhamdulillah. Kalau laku dalam waktu lama, ya suruh nunggu. Ya karena kita sudah tidak ada uang untuk mengembalikan. Ya, jadi dibatalkan, kemudian Anda jual. Kalau laku, berarti uang yang sudah dia keluarkan tadi itu silahkan dikembalikan kepada pembeli pertama yang batal itu. Ya, barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, ini menarik ini. Adat Lampung itu rumah menjadi milik anak laki-laki. Iya. Jadi menarik ini. Kalau sekarang gini, saya hanya ini pikiran saya sedikit nih jamaah ya. Ya mungkin agak liar pikiran saya jamaah. Apa itu? Bagaimana kalau laki-laki Lampung nikah sama perempuan Minang jamaah? Gimana Mat? Jadi laki-laki Lampung dapat warisan, dapat rumah warisan banyak tuh dari keluarganya, rumahnya banyak. Jadi warisan milik laki-laki semua itu kalau rumah. Sedangkan Minang warisan milik perempuan. Jadi menikahlah perempuan Minang sama laki-laki Lampung. Saya bilang ini liar ini jamaah ya. Inilah kalau kita tidak menggunakan kembali kepada hukum syar'i, maka semua akan berhukum sesuai dengan selera dan hawa nafsunya. Jadi kembalikanlah semua itu kepada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, ucapan Allah, firman Allah, hukum yang wajib untuk kita amalkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan rezeki, yang memberikan nikmat, yang memberikan kebaikan buat kita. Maka Allah pula yang mengatur harta warisan ini ketika sang pemiliknya wafat. Adil pasti adil, bijak pasti bijak. Ya. Jadi kembalikanlah perhitungan waris ini kepada syariat Islam. Jadi pertanyaan tadi bagaimana kalau dibagi secara waris? Ya memang harusnya begitu. Bagilah secara waris. Lalu rumah ini dibeli berdua oleh istri dan suami, istri masih ada, berarti yang menjadi warisan adalah harta hak milik dari si suami saja. Ya barakallahu fiikum. Masya Allah.
Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Ummu Yodi di Pekanbaru, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon ketiga di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ali di Medan. Silakan Bapak di Ali. Medan. Ya. Begini Ustaz, ada tetangga saya Ustaz. Ya. Jadi mempunyai sebidang tanah pertapakan. Mm-mm. Tanah ini dihibahkan kepada anak perempuannya. Oke. Anak perempuannya ini mempunyai anak laki-laki 3, anak perempuan 1. Mm-mm. Dan yang menghibahkan tadi orang tuanya itu mempunyai anak laki-laki 6, perempuan 1. Nah, lantas sesudah beberapa tahun meninggal ini orang tuanya ini. Diminta lagi sama anak dari minta lagi dari anak yang menghibahkan tadi. Itu bagaimana Ustaz? Ini terjadi Pak Ali. Nah, Insyaallah. Terjadi ini Pak Ali ya. ya terjadi nih tetangga saya Ustaz. Masya Allah. Jadi diminta lagi sama anaknya tadi itu tanah itu nggak kami hibahkan katanya. Padahal udah diteken, udah ada surat. Ada surat Pak Ali. Nah, jadi bagaimana ini Ustaz? Surat ada, surat hibah. Ada surat hibahnya diteken sama tepen kelurahan. Akte andi pakai notaris. Enggak pakai notaris. Oh, pakai lurah, saksi lurah. Iya. Oke, iya, iya. Jadi yang menjadi diminta orang itu karena mereka katanya ahli warisnya diminta lagi sama anak-anaknya yang menghibahkan ini. Bagaimana ini Ustaz? Iya, iya. Makasih Pak Ali. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa setia kita Bapak Ali di Medan. Jazahullahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sepertinya Pak Ali ini Masya Allah ingin banyak membantu para tetangga-tetangga kalau ada masalah gitu ya. Kemudian cari bahan dulu jawaban. Ini yang luar biasa. Barakallahu fiik Pak Ali. Ya. Kemudian bertanya, intinya pertanyaannya adalah si fulan memberikan hibahnya kemudian diminta kembali oleh para ahli warisnya. Bagaimana? Al-aid fi hibatihi ya kal kalbi yaqi'u thumma ya'udu ila qai'ihi atau kama qala sallallahu. Seseorang yang meminta kembali hibahnya itu seperti, mohon maaf ini redaksi hadisnya begitu, seperti anjing yang muntah lalu dijilat kembali itu muntahnya. Waliyahudzubillah. Jadi atas dasar ini haram hukumnya meminta kembali hibah yang sudah diberikan. Ya, karena barang yang sudah dihibahkan kepada orang lain, maka barang itu akan menjadi milik si penerima hibah. Ya, barang itu akan seutuhnya menjadi milik si penerima hibah. Dan itu tidak bisa dibatalkan tentunya. Dan haram hukumnya meminta kembali hibahnya. Jadi Pak Ali jadi mediatornya, nasihati semoga tidak berdosa besar di hadapan Allah. Barakallahu fiik. Itu Ibu Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Ali di Medan, semoga bisa difahami. Episode kita lanjutkan pertanyaan via website. Pertanyaan berikutnya ini dari kita angkat pertanyaan keempat via telepon kesempatan kali ini. Silakan. Ya, Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ummu Muhammad di Jakarta. Silakan Ummu. Betul, dengan Ummu Muhammad di Jakarta. Semoga Ustadz dan semua tim Fatwa TV dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu fiik. Izin bertanya, Ana punya ibu, bapak Ana sudah wafat, lalu punya rumah tersebut sudah atas nama ibu Ana. Lalu saat bapak Ana hidup, jadi sudah tidak ada, Ana sudah belajar waktu itu dengan Ustadz Nizar bahwa tidak ada lagi warisan ke adik-adik bapak Ana ataupun ke adik dari pihak bapak karena sudah atas nama ibu Ana. Yang sekarang Ana ingin tanyakan, jika sekarang ini
ibu Ana masih hidup, bolehkah kita anak-anaknya melepaskan hak waris gitu ya kepada salah satu dari anak yang ibu Ana yang memerlukan? Itu aja Ustadz. Maaf, saya belum paham. Jadi tanah rumah dihibahkan ke ibu Anda? Bukan dihibahkan, jadi memang atas rumah tersebut atas nama ibu Ana. Ya, atas nama ibu Anda. Berarti kan dihibahkan oleh ayah Anda ke Saat ibu hidup. Anda. Ya, saat hidup. Saat hidup. Oke. Sekarang mau dilepas hak waris salah satu saudara Anda. Hak waris dari siapa dan hak waris yang mana? Jadi kita semua anak perempuan berlima. Ya. Ya, jadi sekarang kan pemilikan rumah ada atas nama ibu. Oke. Iya, jadi kalau misalnya kita ada beberapa orang ingin melepaskan hak kepada salah satu anak, boleh nggak pada saat ibu Ana masih hidup? Warisan yang mana? Yang atas nama ibu ini? Iya, kan nanti kan itu kan rumah atas nama ibu Ana kan? Iya. Nah gitu loh, jadi kita mau melepaskan nanti kalau misalnya memang sudah menjadi waris, kita nggak mau mengambil gitu. Ana takut soalnya terus terang, karena kan waris harusnya dibicarakan setelah wafat ya gitu loh. Iya. Jadi untuk kehati-hatian Anda ingin Ya sama aja pertanyaannya gini Ummu Muhammad. Ya. Boleh nggak hartanya Ummu Muhammad dibagi ke saudara-saudara Ummu Muhammad? Sedangkan Ummu Muhammad masih hidup. Nah iya betul. saya udah sampaikan gitu Ustadz bahwa. Iya, nggak apa-apa. Saya jawab. Ya Ustadz. Baik, cukup Umu ya. Baik, jazakallah khairan Ustadz. Iya. Terima kasih, barakallahu fikum. Jadi bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ba'd. Ini menarik ini pemirsa dan pendengar radio yang perlu kita tekankan kembali bahwa bicara waris itu bicara tiga. Ya, bicara waris ada tiga. Apa itu? Ada yang wafat. Ya kan? Waris itu bicara tiga. Ada yang wafat. Ya. Tentu yang wafat ini punya harta. Ya. Kemudian yang kedua, ada ahli waris. Dan yang ketiga, ada hak. Ya, hak ya. Berarti ada harta dan ada hak. Nah, jadi kalau ngomong waris berarti ada yang wafat dan dia meninggalkan warisan, kemudian ada ahli waris yang memiliki haknya. Jadi kalau seseorang masih hidup, ya jangan ngomong warisan. Karena ayat-ayat yang bicara tentang waris itu selalu bicara tentang sosok wafat. Ya, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Wahai suami, kamu mendapatkan separuh dari harta peninggalan istrimu. Matarok. Terus begitu. Peninggalan. Jadi wafat baru hartanya dia menjadi warisan. Nah, jadi kalau orang ini masih hidup, jangan bilang warisan. Karena yang bersangkutan masih hidup berarti harta sepenuhnya menjadi milik dia. Enggak ini Ustadz. Seandainya nanti kalau wafat hak saya sudah ambil dulu. Saya lagi butuh uang nih sekarang. Saya lagi butuh banget. Jadi nanti jika ibu saya meninggal, kan saya dapat warisan tuh. Nah di situ saya berarti sudah nggak dapat lagi karena hak saya jual. Ya akhi ukhti fillah. Ibu Anda masih hidup. Berarti harta masih menjadi milik Anda, milik dia. Nah, sekarang yang mau Anda minta itu apa? Sedangkan Anda nggak punya apa-apa. Anda mau menjual angin. Ya, ini menjual angin namanya. Menjual barang yang pohon. Anda mau jual pohon, Anda punya pohon mangga. Masih kecil atau udah mulai gede. Mas, ini mangganya saya jual. Mana mangganya? Nanti kalau mangganya ada, kamu bayarin. Loh, kan lucu. Ya, kalau bahasa fikih muamalatnya namanya jual beli gharar, nggak jelas. Transaksinya ya transaksi yang nggak ada, gharar, ini tidak ada.
Jadi kalau mau tuh diambil alih hak warisnya, hak pengambil alihan yang gharar, yang haram, karena dia tidak memiliki harta. Seperti menjual burung yang burung yang terbang dan menjual ikan yang masih di laut. Nah, kira-kira begitu gambarannya ya. Barakallahu fiik. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Barakallahu fikum. Semoga bisa bermanfaat pada yang bertanya. Taib, kita angkat pertanyaan kembali via telepon, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pak Ali. Ya, ini ada yang kurang sedikit tadi, ada kurang penjelasan Ustaz. Karena nanti salah-salah nyampaikan kita kan bahaya ini. Nah, jadi ini gini Ustaz. Tadi yang meminta kembali itu Ustaz bukan yang ahli waris, bukan yang mengibahkan itu Ustaz. Yang meminta bagian itu anak-anaknya tadi Ustaz, anak-anak yang mengibahkan ini. Jadi gini, saya kasih ilustrasi. Si A menghibahkan tanah kepada si B. Ya, anaknya ya. Ya, nanti dulu si A menghibahkan tanah kepada si B. Iya. Gitu kan? Lalu si A ini wafat. Iya. Si A wafat. Kemudian setelah wafat, anak-anak si A menemui anak-anak si B. Ya. Mereka bilang anak-anak si A wasiatnya batal. Hadiahnya batal. Saya minta lagi. Gitu kan maksudnya Pak Ali? Ya, tapi ini udah meninggal ini Udah meninggal ini yang anak yang menerima hibah ini Ustaz. Anak yang nerima hibah juga sudah meninggal, tinggal turun ke anak-anaknya lagi kan? Nah, jadi diminta dari anak-anak yang meninggal ini. Iya, sama aja jawabannya Pak Ali seperti yang tadi. Oh, iya. Jadi itu apa nggak termasuk ahli waris lagi tuh Ustaz? Ya, iyalah, itu kan sudah turun-turun ahli waris karena barang yang dihibahkan menjadi milik si penerima. Jika milik penerima berarti menjadi milik ahli warisnya kalau dia wafat. Oh. Terus diminta lagi, ya sama aja dengan hadis yang saya sebutkan tadi. Ya. Jadi itu tidak boleh, haram hukumnya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak Ali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Di episode kita lanjutkan, masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya via website dari Abu Abdullah di Surabaya, Jawa Timur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghitung pembagian harta jika suami istri bercerai hidup dan ada anak 3 laki-laki? Apakah harus menunggu terbit surat cerai dulu kemudian dibagi? Lalu apakah boleh jika tidak dibagi kalau mantan istri dan anak-anak masih tinggal di rumah suami Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sama ini jawabannya dengan pertanyaan sebelumnya tadi, yaitu Ummu Muhammad di Jakarta. Artinya apa? Warisan ini sekali lagi adalah harta yang ditinggal wafat oleh pemiliknya. Jadi si fulan wafat meninggalkan harta. Ya, maka inilah yang namanya warisan. Ya. Nah, kasus ini juga sama ini Bapak Abu Abdullah ini di Surabaya. Suami istri cerai sedangkan dua-duanya masih hidup. Apanya yang mau dibagi? Dua-duanya masih hidup. Jadi apanya yang mau dibagi? Yang masih hidup kok. Ya, jadi di dalam Islam waris itu harta yang ditinggal orang yang wafat. Wafat baru yang namanya warisan. Ya. Barakallahu fiik. Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Tapi kita angkat pertanyaan via telepon. Sudah masuk? Nah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ummu Faruk di Jawa Barat, silakan. Begini Ustaz, jadi pembagian warisan porsinya saya udah pernah nanya ke Ustaz. Cuma masalahnya saudara-saudara saya itu belum mau menerima gitu. Kayak misalnya kakak laki-laki saya tidak mau membagi bagiannya ke cucu yang terhalang karena masih adanya anak laki-laki yang hidup gitu.
Sementara si cucu laki-laki ngotot minta bagian gitu, 1 bagian lah gitu. Apa masalahnya kemarin Bu? Lupa saya, mohon maaf. Masalahnya gini, jadi kan bapak saya meninggal. Siapa? Anaknya kan anak pertama laki-lakinya udah meninggal duluan. Jadi yang meninggal, yang mau dibagi warisan siapa? Bapak. Oh, bapak, ayah. Ya. Ya. Oke, ahli waris ayah siapa? Istri ada? Enggak, udah meninggal. Udah meninggal. Terus anaknya ada berapa? Anaknya waktu bapaknya meninggal yang masih hidup tinggal 1 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Oke, terus? Nah terus kan anak pertamanya itu kan meninggal duluan sebelum ayah meninggal. Oh, ada anak laki. Anak laki wafat lebih dulu. Ya. Oke. Terus? Nah, si cucu ini dari yang udah meninggal itu, ya ngotot gitu, Ustaz minta bagian gitu ya. Oh, cucu ini. Cucu dari anak laki ini. Iya, yang udah meninggal itu. Ngotot minta dapat bagian. 1 bagian gitu. Dia udah jelaskan, cuma dianya nggak mau nerima gitu. Ya udah saya sama kakak perempuan saya juga kan sekarang udah meninggal gitu. Jadi ahli warisnya kakak perempuan saya itu sama saya, nggak apa-apa saya ngambil dari bagian saya gitu. Cuma yang kakak laki-laki ini dia nggak mau gitu. Nah akhirnya karena udah lama saya mau bawa ini ke desa gitu Ustaz. Kemarin saya udah ketemu sama bukunya gitu, saya udah ceritakan. Karena kita kan tinggalnya berjauhan gitu. Ada yang di Jakarta, ada yang di kampung, ada yang di Tangerang gitu. Afwan, mohon dipersingkat. Iya. Jadi sikap saya menyerahkan ke desa tuh gimana Ustaz? Ya, terima kasih Ibu, saya bisa paham. Ya. Boleh 1 lagi Ustaz? Waktunya nih kayaknya. Iya. Mohon maaf. Jawabannya langsung ditelepon atau gimana Ustaz? Nanti dijawab di Ibu simak di televisi. Silakan. Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ummu Faruk di Jawa Barat pertanyaannya. Jadi dijelaskan kembali bahwa ini adalah hukum syar'i. Ya, dia sebetulnya ahli waris tapi terhalang oleh anak laki-laki. Ya, tapi kalau dia tidak mau, maka kembali kepada 1 perkara, yaitu yang di ayat yang ke-8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama farzuquhum minha. Jadi kalau ada karib kerabat menghadiri atau tahu pembagian harta waris, ya kalian bagi aja biar tidak terjadi keributan. Jadi ibu sudah mengalah memberikan bagian, saudara ibu ahli warisnya juga udah mau, tinggal sekarang saudara laki-laki ibu ini yang ibu sadarkan kembali. Sebab kalau masuk ke pengadilan nanti hitungannya lain lagi, nanti dia dimunculkan jadi ahli waris yang utuh. Malah jadi runyam lagi, berantem kalau masuk ke pengadilan ya. Jadi diselesaikan saja secara kekeluargaan, nasihati saudara ibu yang laki agar dia memberikan sebagian itu kepada cucu-cucunya. Ya, ini saran saya, jangan sampai masuk ke pengadilan ya. Barakallahu fiik, terima kasih kepada Ibu Ummu Faruk. Nah, Ustaz, terima kasih barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan Bu Faruk, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih pada Ustaz yang telah meluangkan waktunya dan juga berbagi faedah bersama kami pada hari ini. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya salam azani Allah wa ayakum. Demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustaz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Semoga kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Dan pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Syafi'i Shaghir kata.